Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Batur Muamalah? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Perlu kita ketahui apa itu sukuk. Obligasi syariah di dunia internasional atau dikenal dengan nama sukuk. Kata sukuk dapat ditelusuri dengan mudah pada literatur Islam komersial klasik. Sukuk berasal dari kata bahasa Arab yakni sak atau tunggal dan sukuk jamak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau not. Di dalam Fatwa DSN MUI nomor 32 tahun 2012, DSN masih menggunakan istilah obligasi syariah, belum menggunakan istilah sukuk. Jika mengacu kepada fatwa tersebut, obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Adapun menurut AAOV atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institute mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat dari suatu nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran. Bukti terima nilai sertifikat dan menggunakannya sesuai dengan rencana, sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang tangible, barang atau jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas tertentu. Sedangkan bisa kita simpulkan dari pengertian-pengertian tersebut bahwa sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atas aset, baik itu berupa tangible, intangible, ataupun kontrak proyek dari aktivitas tertentu yang mewajibkan emiten membayar pendapatan bagi hasil kepada pemegang sukuk dan membayar kembali sukuk sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati. Adapun landasan hukum dari sukuk itu tersendiri terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata dan berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama saja dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun hadis dari Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Amr bin Auf Al-Muzani yang berbunyi, perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang diharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Adapun kaidah fikihnya bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Bagaimana tentang prinsip-prinsip sukuk? Pada prinsip sukuk mirip seperti obligasi konvensional. Persamaan dan perbedaannya seperti yang telah diuraikan yang tadi, bahwa prinsip pokok dalam transaksi sukuk ini berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau profit sharing. Dalam transaksi sukuk ini juga diperlukan sejumlah aset tertentu yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan transaksi dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.